Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, kita mengecek dulu energi orang yang kau pikirkan. Baru nanti kita akan buka apa yang ada dalam dadanya tentang kamu, apa yang ada dalam hatinya tentang kamu. Kita akan lihat sama-sama ya untuk energi kalian berdua. Teman-teman. Saya melihatnya di sini ya, ada keinginan seseorang ini untuk kembali. Pengen ada rekonsiliasi lagi. Kondisinya sekarang sedang dalam keadaan homeless atau mungkin dia memiliki masalah finansial yang lumayan berat. Dan di sini aku merasakan dia sekarang ini lagi tidak beruntung. Kalau misalnya dia pernah ngomong putus sama kamu, sepertinya dia menyesali ya. Dan sekarang ini nasibnya dia tidak begitu baik pasca putus dari kamu. Kita lihat di sini. Sebentar ya. Oke. Kita lihat sama-sama di sini. Aku tidak berada di dekat kamu saat ini. Ya, energinya mungkin lagi jauh ya. Itu yang ini. Dia merasakan kayak aku nggak dekat sama kamu loh sekarang. Ada jeda di antara kita. Aku lagi menyembunyikan kondisiku sekarang. Aku sedang menyembunyikan perasaanku juga saat ini. Dia tidak ingin membuat kamu lebih buruk ya dengan keadaan dia. Dia sekarang masih punya rasa bahwa kamu tuh benar mungkin. Mungkin gini ya. Dia selalu bilang bahwa dia bisa tanpa kamu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, teman-teman. Dia pun juga masih simpen chat kamu loh. Masih simpen chat kamu. Berarti apa? Dia masih punya memori ya. Masih punya memori. Ke kamu nih masih punya memori. Aku tuh juga kayak merasakan ya, seseorang ini sebetulnya mungkin nggak mau benar-benar putus dari kamu. Mungkin ini cuman kayak gertakan ya. Ketika dia sudah ini, dia harus berjuang sendiri dan dia ingin membuktikan. Cuman ya, sekarang nasibnya juga nggak bagus-bagus. Dan kamu tahu homeless itu, uangnya kurang ya. Jadi pengen rekonsiliasi, pengen bener-bener aku nggak bisa kayak gini terus. Kita lihat aja, nanti juga akan kembali kok. Ya, at least dia ngemis sama kamu. Kita lihat perasaannya ya. Kita buka-bukaan nih perasaannya. Kita bicara mengenai kartu Two of Cups. Two of Cups ini lebih bilangnya gini, dia lebih bilang bahwa dia menyayangi kamu. Two of Cups ini juga kayak ada perasaan antara dua orang ya. Dia masih ada harapan, dia masih berharap kamu itu memberikan perasaan yang sama dia. Even aku tahu mungkin kamu hilang feeling, mungkin kamu di sini merasa insecure. Kita lihat ya dari kamu sendiri. Kamu di sini sudah memberikan ketegasan, gini loh. Aku ngelihat ya untuk energi kamu dan dia. Dia di sini masih sayang sama kamu, tetapi kamu tuh lebih memikir ke depan. Mungkin ada yang juga sudah melepaskan. Karena di sini ada energi minta kembali. Queen of Pentacles, Queen of Pentacles. Dia membutuhkan kamu. Ibaratnya dia craving ke kamu. Ya, saya melihatnya di sini. Dia melihat kamu itu adalah segalanya. Kamu tuh orang serba bisa. Kamu segalanya. Kamu melihat. Ya, justru kamu melihat ini adalah hubungan yang gak sehat. Ada kartu The Devil, ada kemelekatan. Mungkin kamu suka materiku. Mungkin aku suka karena aku suka bantuin kamu. Kamu udah kepikiran gitu. Kamu ada manfaat sama aku. Karena aku melihatnya ini ada kemelekatan yang tidak sehat gitu. Dan mungkin untuk kamu yang berhasil memutuskan, kamu kayak review kembali lagi lah. Bego banget aku ya. Nah, di sini ada kartu Judgment. Kamu tahu kartu Judgment ini? Dia itu sepertinya ya pengen kayak mengulang memori. Dia baru tersadar di sini bahwa selama ini kamu tuh yang terbaik buat dia. Di sini dia tuh pengen kayak bilang, pengen ngomong, pengen menyiarkan, pengen menjelaskan
sejujur-jujurnya perasaan dia sama kamu. Aku melihat energinya kamu di sini merasa bebas. Kamu merasa plong dari orang ini. Selamat ya teman-teman. Mungkin kamu udah nggak minat sama dia. Ada kartu Queen of Cups. Karena kamu di sini merasakan kayak oke, aku bebasin dia. Yang dia rasakan apa? Galau sendiri. Kok gue nggak ditahan? Kok dia bisa seperti ini? Tidak ngemis-ngemis sama aku. Kenapa? Kok nggak? Bahkan hubungan kita udah kuat. Kenapa begini? Kenapa dia membiarkan aku pergi? Kartu Knight of Cups di sini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kamu tuh sudah cukup untuk memulai atau starting sesuatu yang baru. Ya, kamu di sini merasakan kamu setelah melepaskan dia, kamu merasakan sebuah kestabilan. Itu yang kamu rasain, bener nggak? Coba kamu komen di sini. Kartu Ten of Swords dan ada Three of Cups. Kamu lagi enjoy dengan hidup kamu, dan di sini dia yang merasakan adanya keterlukaan yang sangat besar. Sementara kamu enjoy, kamu mungkin nih ya, setelah lepas dari dia, kamu lebih bisa curhat sama teman kamu dengan bebas. Kamu di sini juga bisa bergaul lagi. Kamu merasa kayak sekarang ini aku sudah lepas dari sesuatu yang toksik dan aku siap untuk bergaul lagi. Mungkin bahkan mencari cinta baru. Jika kamu mau. Tapi di sini aku melihatnya komunikasi kamu sama teman-teman kamu ini sudah memulai membaik. Dan yang aku lihat kamu tuh kayak ketemu teman baru gitu loh. Dan ketika kamu happy ketemu teman baru, pasti ada kegiatan baru, pasti ada obrolan baru, kamu pasti lupa sama dia. Sekarang yang ingin merangkak kembali sama kamu siapa? Gini teman-teman, kamu juga sudah menyadari bahwa energi kemelekatan itu sangat nggak bagus. Nggak bagus buat apa? Buat mental, buat kesehatan, buat apapun ya. Dan yang aku lihat sini kartu Nine of Cups dan ada kartu Three of Cups. Artinya ya, kamu tuh bilang, setelah aku bebas dari orang ini, ternyata aku masih bisa mandiri kok. Ya, aku bisa memulai hidupku lagi. Ketemu sama orang-orang baik, bercerita mungkin dengan seseorang yang kisah yang sama dan kalian saling menguatkan. Bisa jadi. Kita akan lihat ya. Dia ke kamu. Nih. Kamu tahu, kalau kamu menyadari ini, ada seseorang yang ingin maunya aja sama kamu. Itu dia. Ya, dia datang sama kamu karena benefit. Karena dia memiliki rasa benefit sama kamu, aku kasih tahu sama kamu. Setelah dia tahu kamu punya potensi, ya kan? Karena di sini ada kartu Ten of Swords, ada kartu Homeless. Berarti apa? Ya, dia pengen kamu tuh menunjang dia. Manfaat, ya. Setelah itu, setelah dia pengen tahu, setelah dia tahu kamu mungkin orang yang bisa mensupport, dia pengen, jangan jadi teman aja deh. Gitu. Sehingga apa? Ya, kalau adanya ketidaktulusan dari awal, maka akan terjadi hubungan yang on off dan itu membuat bosan. Nah, kamu tahu seseorang ini datang pertama ke kamu dengan benefit. Ya, ingin cari keuntungan. Wah, enak nih sama Mela atau sama siapa, enak nih gitu. Nah, setelah on off ya, dia itu selalu kayak merasa dirinya dominan, merasa dirinya diperlukan. Dan dia sampai dengan sekarang pun mungkin gak malu ya. Aku melihat dia menunggu tanda-tanda dari kamu. Dia menunggu sinyal supaya apa? Kejar-kejar gue lagi dong. Ini aku buka aja energinya sekarang.
pengen balikan sama kamu. Kamu tahu awalnya ini, ya awalnya dia ketemu sama kamu, pengen ya udah ada hubungan aja, hubungan yang mengikat aja. Mungkin aku ralat ya, bukan hanya cuma harta, tapi kalau kita bicara mengenai money, mengenai sentuhan, mengenai seks, ini bisa masuk. Setelah ada memori indah, setelah ada perasaan dalam, setelah ada koneksi dalam, dia pengen kembali ke masa itu. Ternyata tersadar bahwa ya tanpa kamu dia nggak bisa, dan dia menginginkan kamu. Ada harapan, aku ingin bersama lagi. Dan sekarang dia berhayal-hayal, aku masih merasakan presence, aku masih merasakan kehadiran kamu walaupun jauh. Tuh, aku tahu sekarang kita tidak berkomitmen, tapi aku akan menjaga keintiman kita. Ya, masalah komitmen menurut dia bukan masalah. Selama apa? Selama kamu di sini masih bisa dihubungin, masih care sama dia, itu udah menurut dia udah lebih dari cukup dengan kondisi yang sekarang. Teman-teman coba di komen ya, apakah kamu merasakan mungkin pasangan kamu di sini ya, atau dia ya, seseorang ini yang ada dalam pikiran kamu merasakan ketulusan gak sih dari dia? Aku cuma pengen bertanya. Ada kartu King of Cups, ada kartu Nine of Swords. Aku merasakan presence atau merasakan energinya sekarang. Pikirannya sedang kacau, sedang galau. Untuk aksi dia tak mampu. Untuk beraksi, ngomong sama kamu dia tak mampu. Dia merasakan masih kurang, ya. Dalam hidupnya tuh kurang sekali. Seven of Wands. Betapa beratnya aku sekarang sendirian, ya. Aku berjuang untuk diriku, dan aku sendirian, tidak ada bantuan. Aku jujur, aku lelah. Saya nggak tahu orang ini fisiknya lemah apa gimana ya, tapi kalau aku bilang secara mental, orang ini tuh gampang tergoncang. Dan kalau aku lihat ada kartu Seven of Wands, ada kartu Six of Wands, artinya apa? Di sini dia merasakan kayak aku harus berjuang sendiri ya. Dia udah nggak ada, kamu udah nggak ada, aku harus berjuang sendiri dengan kekuatanku, sebisa aku, semampu aku. Sekarang dia mencoba menguatkan diri, energinya, ya. Mungkin dia akan kuat untuk tidak menghubungi kamu, mungkin dia akan kuat untuk menggalau sendiri, ya, karena dia ingin menunjukkan bahwa dia mampu. Mungkin sekarang ini dia ada kesibukan, mungkin sekarang ini dia lagi bekerja, jadi tidak bisa fokus sama kamu. Dan yang aku lihat ada kartu High Priestess, ya. Kalau dia lagi sendiri, ini aku ngeliat dia kebanyakan bengong. Bengong apa? Nggak tahu ke depannya harus gimana. Aku nggak punya plan, aku nggak melihat ada planning ke depannya dia ya. Dia sendiri buat hidupnya gimana. Kamu tahu yang dia pikirkan adalah ketika aku bekerja, ketika aku sukses, mungkin aku akan mencoba nih mengganti kebaikan kamu. Mungkin yang aku rasa seperti itu. Ketika aku mampu, ketika aku sudah ada, aku akan bisa datang kembali dan memberikan yang terbaik buat kamu. Itu yang dia mau. Ya, semua tergantung sama kamu. Kamu masih ada feeling apa enggak sama seseorang ini. Kita akan lihat ya, ini yang dirasakan sekarang dan apa yang akan dilakukan. Kita lihat ya, apa yang dilakukan mungkin dalam ranah waktu antara minggu ini sampai bulan depan, 1 bulan ke depan ya. Komunikasi. Dia akan memulai komunikasi tipis-tipis, teman-teman. Ya, memulai komunikasi tipis-tipis. Karena kenapa? Ya dia senang aja komunikasi, dia senang, dia tahu mungkin kamu lagi tenang gitu, makanya dia datang untuk mengganggu ketenangan kamu, untuk buat kamu kepikiran, kamu kok
kayaknya baik-baik aja, kamu bisa-bisa aja, nggak ada message aku yang memulai message kamu, tapi kok kamu nggak ngerespon. Nah itu, dia masih memancing lagi dengan apa ya, dengan komunikasi. Nah terus di sini ada kartu Eight of Wands. Dia bilang dia akan coba peruntungan ya, dan dia lihat ke depannya. Kalau misalnya memang kamu cuek-cuek aja, dia bilang wah ternyata untuk mendapatkan atau dia membuka hatinya tuh sulit gitu loh. Karena kenapa? Dia berpikir kamu sudah maju, kamu sudah tenang. Dia akan datang loh dalam ketenangan kamu itu, entah out of somewhere, tiba-tiba dia tuh kayak ngerusak mood kamu, dia datang ya. Di sini dengan berharap ya, dia berharap ya, dia bisa membuka hatimu pelan-pelan. Untuk apa? Ada kartu Six of Cups di sini menunjukkan bahwa dia pengen mengulang lagi memori itu. Kamu sudah mau maju, dibawa kembali lagi ke memori itu. Bilanglah, ada harapan lah, aku pengen kita bersama, aku pengen serius sama kamu. Intinya pengen balik lagi teman-teman. Jadi ya, kalau misalnya siapapun mantan kamu yang menonton ini, aku harap sih dia nggak kembali, ya. Karena di sini sebetulnya dia tuh masih ada energi untuk memperjuangkan kamu. Karena Chariot ya, dia bilang, aku pengen sibuk, aku pengen membuktikan, aku pengen terlihat hebat di depan kamu, di mata kamu. Itu yang aku bisa lihat. Jadi jangan heran dalam waktu minggu ini, sebulan ini, atau apa, pasti ada energi datang lagi. Entah kamu jengkel atau enggak teman-teman, tapi aku kayak merasa apakah kamu di sini lelah? Apakah kamu sudah lelah? Kita tidak harus merespon apa yang masuk ke kita. Ya, kita tidak harus merespon apa yang masuk ke kita. Kita lihat energinya sekarang. Energinya dia sekarang. Dia merasa ya, aku melihatnya dia makin berat ya untuk lepas dari kamu, karena di sini ada energi soulmate. Saat ini mungkin dia belum menemukan orang yang mungkin seloyal kamu, sebaik kamu. Dalam pikirannya, aku menyia-nyiakan orang yang baik. Aku melihat kayak apa ya, sebetulnya hubungan ini itu tidak berjalan dikarenakan banyaknya kepura-puraan. Dia tuh tidak jujur dengan perasaannya sendiri. Ya, seperti bilang, aku cuma pengen hartamu saja, aku pengen enaknya aja sama kamu. Karena apa? Takut ditolak. Padahal kamu nih sebenarnya soulmate-nya dia, tapi sesuatu yang disia-siakan. Dia menyadari bahwa kamu itu adalah orang yang berbeda, ya. Mungkin dia merasa, oh standarku tadinya begini, ternyata mungkin dapat kamu lebih upgrade. Jadi dia tuh merasa kayak ekspektasi, ya, energi kamu tuh berbeda lah, gitu. Dan di sini saya melihatnya dia pengen kembali untuk mengontrol, dalam arti ya, ketika dia sudah bebas, dia kan pengennya ya udah kamu bebas aja, kalau misalnya memang sudah mantan ya udah bebas aja gitu. Tapi sepertinya gimana ya, dia tuh kayak punya energi yang yuk balik lagi yuk, aku pengen kuat lagi nih, aku pengen kamu ada dalam hidupku lagi. Padahal kamu udah nyuruh dia, ya udah bebasin aja, diri kamu juga udah bebas gitu loh. Jadi memang kayak kehilangan apa ya teman-teman, dia tuh kayak kehilangan power sekarang ini. Ya energinya sekarang lagi susah, pengen kembali itu. Kira-kira hal-hal apa aja yang dilakukan? Hal-hal apa aja yang dilakukan untuk mendapatkan kamu? Manifestasi. Dia akan berdoa tiap malam. Dia akan berdoa, ya Allah, didekatkan lagi ya, dibukakan lagi ya pintu hatinya si A, kamu. Ya, dia melakukan manifestasi. Masih suka mikirin kamu, masih suka menggalau. Menurut dia, galau dan doa itu adalah tarikan energi. Jadi ya, aku bilang,
Ya, dia cukup di sini ya memanifestasi kamu capek secara mentally dari dalam. Magician, mungkin ada yang coba-coba pakai sesuatu, entah doa-doa, pemikat, entah pakai apa ya, pakai orang pintar, menarik energi, dan lain-lain. Four of Cups, nggak kemana-mana, nggak kemana-mana. Intinya gini, dia pengen datang lagi ke kamu, ya, dengan pakai segala macam cara, manifestasi, mungkin black magic ya, atau apapun itu, supaya kamu terpikat lagi, supaya kamu di sini tidak juga kemana-mana dan mau menawarkan misalnya gini, ketika dia datang kamu welcome untuk meluluhkan hati kamu. Jadi kalau misalnya gini teman-teman, kau seandainya nggak mau lagi sama orang ini, coba kamu banyak-banyak berdoa deh. Ya Tuhan, aku jangan sampai kejebak lagi sama orang ini. Jauhkan dia dari aku kalau misalnya memang dia ini menghambat aku, dia tidak memberikan sesuatu sama aku. Udah diemin aja teman-teman. Saran aku sih, kamu fokus sama dirimu sendiri ya. Pesan terakhirnya, sesuatunya itu pasti akan berputar ya. Ketika kamu disakiti, suatu saat dia juga akan merasakan gitu loh. Jadi semua itu ada sebab akibat. Dunia itu berputar teman-teman. Kamu nggak usah takut misalnya dia ngejahatin kamu sekarang ya. Suatu saat dengan apa yang dia jahatin kamu, situasi itu akan berbalik ke dia. Kalau dulu mungkin kamu suka ngemis-ngemis sama dia, tapi sekarang stage-nya udah beda. Stage-nya udah ini ya, sudah berbeda gitu aku lihatnya. Dan ini adalah orang-orang yang mungkin aku bacakan energinya. Dia pengen merangkak kembali padamu. Silahkan. Nih orangnya. Berat ya? Tapi kalau misalnya ada inisial dia, panggilan dia, dan lain-lain, ya sudah. Oke? Pembacaan dari sini aku cuman bilang dan aku tutup bahwa kamu itu pantas mendapatkan cinta yang baik. Ya, kalau orangnya sama, kualitasnya sama, ya kamu tidak akan menemukan cinta yang terbaik. Kamu pantas dicintai. Itu aja. Sayangi dirimu ya. Terima kasih yang sudah ikuti denganku untuk hari ini. Semoga kamu suka dengan pembacaannya. See you and I love you. Bye bye.